Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Ya Allah ya al-hibba. Semoga antum dan keluarga antum di rumah selalu sehat dan keluarga antum selalu diberikan rezeki yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang maf'ul li'ajli. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang maf'ul li'ajli. Maf'ul li'ajli juga disebut dengan maf'ullah. Apa itu maf'ul li'ajli atau maf'ullah? Maf'ul yang menjelaskan tujuan dan alasan kenapa pekerjaan dilakukan atau sebab terjadinya pekerjaan. Jadi menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Langsung kita praktikkan dalam contoh. Contohnya di sini adalah abadullah syukran lahu. Artinya adalah saya menyembah Allah karena rasa syukur kepadanya. Nah, syukran di sini adalah maf'ul li'ajli, menjelaskan sebab pekerjaan dari lafaz abadtu. Nah, saya menyembah. Jadi alasan kenapa saya menyembah. Contoh yang kedua, hatu ilal ma'hadi ikhlasan liwajhillah. Saya pergi ke pondok karena ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, ikhlasan di sini maf'ul li'ajli, menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan dari zahabtu. Atau lebih simpelnya lagi, maf'ul li'ajli itu dalam pertanyaan mengapa pekerjaan itu dilakukan, sehingga alasan pekerjaan itulah disebut dengan maf'ul li'ajli. Ingat ya, mengapa pekerjaan itu dilakukan. Kemudian dari definisi maf'ul li'ajli juga ada ketentuan maf'ul li'ajli. Ketentuan maf'ul li'ajli yang pertama adalah wazan masdar. Isim masdar urutan ketiga dalam kitab shorof. Nah, istilahnya wazan masdar itu bukan isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi maf'ul li'ajli itu juga terbentuk dari masdar seperti halnya maf'ul mutlak. Nah, dalam contoh di sini qabbaltu yadal ummi hubban laha. Nah, hubban di sini adalah habba yahibbu, yang artinya adalah cinta. Nah, arti sempurnanya adalah apa? Saya mencium tangan ibuku karena cinta kepadanya. Nah, itu wazan masdar, hubban dari masdar dari fi'il habba yahibbu. Kemudian ketentuan yang kedua, makna masdar itu sendiri atau maf'ul li'ajli tadi berupa perbuatan hati. Nah, perbuatan hati, bukan perbuatan fisik, bukan tangan, bukan lisan atau fisik yang lain. Contoh perbuatan hati, contoh tadi sudah hubban, syukron, ikhlas, iman, senang, senang bahasa Arabnya farhan, husnan sedih, khaufan takut. Itu adalah perbuatan hati. Jika maf'ul li'ajlinya berupa perbuatan fisik, maka ketentuannya ditambahkan huruf jar. Tentunya huruf jarnya bermakna apa? Bermakna untuk, sesuai dengan definisi maf'ul li'ajli, alasan atau karena. Dalam contoh di sini kita pakai dhahabtu ila suqi syira at-ta'am. Nah, syira'an ini adalah masdar dari syara yashri, atau dalam membeli itu ishtara yashtari ishtira'an, yang fi'il khumasi ya. Isyarah dari istilah boleh dipakai. Tapi di sini kita pakai syira'an yang masdar dari syara yasri, yang artinya adalah membeli. Membeli adalah perbuatan fisik, bukan perbuatan hati. Sehingga kita harus menambahkan
huruf jar yang bermakna untuk. Apa huruf jar yang bermakna untuk? Yaitu li, sehingga menjadi apa? Nam, li syira. Jadi dhahabtu ila syuq li syira'i ta'ami. Arti sempurnanya adalah saya pergi ke pasar untuk membeli makanan. Nah, itu semua adalah ketentuan-ketentuan dari maf'ul bi ajli. Kemudian ada contoh dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin, yang artinya adalah janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, salah ketik, kalian karena takut kemiskinan. Nah, karena takut kemiskinan ini terjemahan dari khasyata imlaqin, yang mana kata khasyatan di sini adalah masdar dari khasya yakhsha, khasyatan, yang menjelaskan sebab pekerjaan dari la taqtulu, yaitu apa? Membunuh. Kenapa kok membunuh? Alasannya adalah khasyatan. Nah, itu contoh dari Al-Quran, dan alhamdulillah itu semua adalah penjelasan dari maf'ul li ajli. Kami akan mempraktekkan tata cara atau cara untuk mengi'rab kalimat atau memberi harokat dan kedudukan dari setiap kata. Jadi ilmu antum sudah banyak di kelas 2, sudah mempelajari tentang marfu'at, dan kelas 3 ini mansubat, dan kita lebih tekankan kepada praktek. Jadi biar antum seberapa jauh antum memahami teori-teori yang kita sudah pelajari. Nah, cara untuk mengi'rab ya. Yang pertama adalah kita mencari arti dari mufradat itu. Yang kedua, kita mencari bentuk kalimat, baik itu isim, fiil, huruf, atau kita sudah pelajari isim mufrad, jamak taksir, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menentukan kedudukan kalimat, kedudukan kata. Kedudukan kata itu contoh fa'il, naibul fa'il, maf'ul bi, dan yang bab sekarang adalah maf'ul li ajli. Itu kedudukan kata. Kemudian yang keempat adalah kita memberikan harokat. Setiap kata kita memberikan harokat, dan poin yang keempat kita bisa gabungkan dengan poin yang pertama. Ketika kita mencari mufradat dalam kamus, otomatis di situ ada harokatnya. Tapi bukan harokat terakhir. Di kamus itu jarang ada harokat terakhirnya. Sehingga poin yang kelima adalah kita memberikan i'rab atau harokat terakhir dari setiap kata. Nah, kita langsung praktek dalam contoh. Di sini kita punya contoh, kita belum ada harokatnya. Kalau antum bisa baca, ahsantum. Jadi poin yang pertama dari apa? Mencari arti mufradat. Nah, kita sudah cari, pastinya cari di kamus ya. Nah, artinya adalah pencuri mencuri sandalku di masjid. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan bentuk kalimat. Di sini kita tentukan kalimat. Kata yang pertama ini isim, fiil, apa huruf. Nah, kita sudah jabarkan. Asari ini isim. Nah, kata yang kedua adalah fiil. Kata yang ketiga adalah isim. Yang keempat huruf. Yang terakhir adalah isim. Kemudian poin yang ketiga dari apa? Kedudukan. Kedudukan kata. Nah, kata yang pertama ini kedudukannya apa? Dia isim. Kita pernah belajar isim yang berada di awal kalimat adalah mubtada. Jadi kata yang pertama adalah mubtada. Ketika ada mubtada, pasti ada khabar. Jadi khabarnya mana? Saraka. Sarakanya adalah khabarnya. Khabar jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah berupa fi'il dan fa'il. Saraka di sini adalah fi'il. Ainal fa'il. Nah, fa'ilnya di sini adalah tersimpan dalam lafaz saraka, yang mana kalau ditunjukkan adalah saraka huwa, yang kembali pada asari. Nah, yang ketiga yaitu maf'ul bi. Kita tahu bahwasanya maf'ul bi itu dibaca nasab, tapi kenapa kok na'li kok sukun? Terus lamnya dibaca kasrah, karena di situ ada ya mutakallim, yaitu berarti saya. Dia adalah mabni.
karena domir, karena gabung dengan domir, dan harokatnya dibaca kasroh. Kemudian yang keempat adalah huruf. Nah, huruf di situ huruf jar. Kemudian ketika ada huruf jar pasti ada yang dijarkan, yaitu lafaz masjid disebut dengan majrur. Berarti kita poin keempat adalah memberikan harokat. Nah, kita kasih harokat asari, saroko, na'li fil masjid. Jadi ada dua yang belum kita kasih harokat, asari sama al masjid. Nah, kita kasih harokat bagaimana? Sesuai kaidah dalam bab i'rab. Jadi tadi kedudukan adalah mubtada. Nah, di situ bentuk kalimatnya adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika menjadi mubtada dibaca rafa, maka dia memakai apa? Harokat doma. Nah, kemudian masjid ada huruf jar. Berarti kalau memasukkan huruf jar berarti setelahnya dibaca jar. Masjid adalah isim mufrad berarti dibaca kasroh. Nah, itu adalah cara-cara mengikrab dan menentukan kedudukan setiap kata dalam sebuah kalimat. Kita latihan lagi. Contoh yang kedua. Di sini kita punya contoh kalimat. Belum ada harokat. Kalau kalian sudah tahu artinya, kita tidak perlu lihat komus lagi. Langsung kita kasih tentukan kedudukannya. Untuk mempersingkat waktu, arti dari kalimat ini adalah murid-murid belajar ilmu-ilmu agama dengan sungguh dan semangat ibtigha'a mardatillah, karena apa? Mengharapkan keridhaan Allah. Nah, dari kalimat ini terjemahannya seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kalau kita sudah bentuk kalimatnya kita lewati, karena kita sudah tahu pasti dengan melihat arti ini kita tahu ini fi'il, ini isim, ini huruf. Nah, oleh karena kita langsung praktekkan yang kedua, yaitu kedudukan kalimat, kedudukan kata. Nah, kata yang pertama yaitu, nah, itu bisa cek dengan kalimatnya. Jadi ada fi'il, ta'allama, at-talaba, itu adalah fa'il, terus maf'ul bi, terus ada na'at ya. Na'at ini insya Allah nanti kita jelaskan, karena kan masih belum, kita bertahap dulu. Kemudian ada waw atau juga nanti kita pembahasannya. Kemudian ada yang apa? Ibtigha. Ya, kalau bijidin wajidahadin nanti kita bahas ke contoh yang bawahnya ini. Ibtigha ini dia adalah maf'ul ajli dan dia juga sebagai mudhaf. Penjelasan mudhaf ilaih kelas 2 kita sudah lewati. Ibtigha ini mudhaf plus maf'ul ajli karena menjelaskan alasan atau sebab terjadinya apa tadi? Ta'allama. Kemudian mardati dia mudhaf ilaih plus mudhaf, Allahnya sebagai mudhaf ilaih. Kalau kita sudah menentukan ini, kita baru tahap yang terakhir adalah memberikan harokat terakhir. Nah, kita sudah paparkan di sini, ya kan? Ta'allama at-talabatu. Kenapa kok talabatu? Karena dia fa'il dan bentuk kalimatnya adalah jamak taksir. Dan talaba ini artinya adalah murid-murid laki-laki, bukan murid-murid perempuan. Karena dia jamak dari at-talib. Boleh tulab, boleh talabah. Terus al-ulum juga jamak taksir, tapi dia sebagai maf'ul bi, sehingga dibaca apa? Jamak taksir ketika nasab berarti memakai fathah. Terus adiniyata dia sifat yang mengikuti yang sebelumnya. Kalau al-uluma berarti adiniyata. Terus bijidin huruf jar dan majrur. Terus wajitihadin waw atau mengikuti yang sebelumnya jidin dan wajitihadin. Kenapa kok dibaca bijidin kok ditanwin tidak pakai bijidi? Karena tidak ada alif lam. Kalau alif lam sama tanwin tidak boleh berkumpul dalam satu kata.
Kemudian ibtigha'a, kenapa kok tidak ditanwin sedangkan tidak ada alif lam? Nah, alasannya adalah karena dia mudhof. Penjelasan mudhof kita ulangi lagi. Mudhof tidak boleh beralif lam ataupun tanwin. Jadi lafaz ibtigha'a dia tanpa tanwin. Maradhati jamak muannats salim dan dia adalah mudhof ilaih. Hukum mudhof ilaih kita ingatkan lagi bahwasanya majrur atau dibaca jar, dan jamak muannats salim ketika jar dibaca kasroh, makanya dibaca maradhati. Tidak boleh ditanwin karena maradhati juga sebagai mudhof. Kemudian lafaz yang terakhir Allah. Allah di situ mudhof ilaih, pastinya majrur tadi. Isim mufrad ketika jar dibaca kasroh. Nah, itu cara yang cara mengi'rab dan memberi kedudukan. Nah, untuk mempermudah antum kita sudah paparkan di sini, ya. Ada tampil isim mufrad di sini. Contohnya waladun, tandanya adalah dhammah. Begitu saja ada jamak taksir, ada jamak muannas. Dan yang terakhir ada isim ghairu munsharif yang tidak boleh berupa alif lam atau tanwin. Nah, istilah ada contoh Aisyah. Ini khusus untuk isim ya, untuk isim. Kemudian untuk fiil kita juga paparkan di sini. Anda bisa perhatikan ada fiil. Ini khusus fiil mudhari, ya, fiil mudhari shahihul akhir. Shahihul akhir itu adalah yang tidak berupa huruf ilah terakhirnya. Dan ada fiil mudhari muqtal akhir, ada dengan alif, ada waw, ada ya, yang akhirnya berupa huruf ilah ya. Nah, contohnya sudah lengkap, ada yadkhulu shahihul akhir, ada yad'u ya, yad'u ya muqtal waw, ada yahdi, nah, dan af'al khamsah yaktubuna, taktubuna, ada 5 fi'il. Nah, ini untuk mempermudah antum dalam mengi'rabi setiap kata. Nah, oleh karena itu, untuk menguji kemampuan antum seberapa jauh antum memahamannya, pada kesempatan hari ini Al-Fakir memberikan tugas buat antum. Tugas antum bisa perhatikan, ya, memberikan harokat, i'rab dan kedudukannya. Antum bisa latihan di sini. Kita tunggu tugasnya antum karena ini adalah tugas mingguan. Sampai pertemuan lagi kita tunggu tugasnya antum. Kalau nggak paham tanyakan Al-Fakir, bisa lewat grup atau pribadi. Dan ini tugasnya antum bisa diketik ataupun di kertas album foto, kemudian kirim ke nomor pribadi Al-Fakir. Nah, jika ada salah, Al-Fakir minta maaf. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.